Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026. Hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Bernardus, Abbas dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas undangan-Mu yang selalu datang kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu di setiap hari yang baru. Engkau tidak pernah berhenti memanggil kami untuk masuk dalam sukacita kerajaan-Mu. Bukalah hati kami agar kami tidak mengabaikan suara-Mu di tengah kesibukan hidup kami. Ajarlah kami untuk datang kepadamu bukan hanya dengan kehadiran lahiriah, tetapi dengan hati yang sungguh bertobat dan penuh kasih. Melalui teladan Santo Bernardus, semoga kami semakin mencintai Engkau dan hidup seturut kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu
ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan kerta gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari, sebuah undangan menunjukkan bahwa seseorang dianggap penting dan dihargai oleh yang mengundang. Ketika kita menerima undangan pernikahan, undangan keluarga, atau undangan suatu acara penting, biasanya kita mempersiapkan diri. Kita memilih pakaian yang terbaik, mengatur waktu, dan berusaha hadir karena kita menghargai orang yang mengundang. Namun, bagaimana jika yang mengundang adalah Tuhan sendiri? Dalam Injil hari ini, Yesus menggambarkan kerajaan Allah seperti seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan kawin bagi anaknya. Raja itu mengundang banyak orang, tetapi mereka menolak datang. Ada yang sibuk dengan urusan sendiri, ada yang tidak peduli, bahkan ada yang memperlakukan utusan raja dengan kasar. Perumpamaan ini berbicara tentang sebuah kenyataan yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Allah terus-menerus mengundang manusia, tetapi manusia sering terlalu sibuk untuk menjawab. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, undangan dalam perumpamaan Yesus adalah gambaran kasih Allah yang selalu terbuka. Allah tidak memaksa manusia untuk datang kepadanya. Allah mengundang. Namun, seringkali manusia menolak bukan karena tidak membutuhkan Tuhan, tetapi karena merasa memiliki banyak hal lain yang lebih penting. Ada yang terlalu sibuk mengejar pekerjaan sampai lupa berdoa. Ada yang terlalu mengejar kesuksesan sampai kehilangan waktu untuk bersama keluarga. Ada yang terlalu terluka oleh masa lalu sehingga sulit membuka hati bagi kasih Allah. Ada yang merasa hidupnya baik-baik saja sehingga tidak merasa membutuhkan Tuhan. Masalah terbesar manusia bukan karena Allah berhenti memanggil, tetapi karena hati manusia sering tidak lagi mendengar suaranya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam perumpamaan itu, raja akhirnya mengundang siapa saja yang ditemui di jalan. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah terbuka bagi semua orang. Allah tidak hanya memanggil orang yang sempurna, Allah memanggil orang yang mau datang dan membiarkan dirinya diubah. Tetapi ada satu bagian yang menarik. Ketika seorang tamu datang tanpa pakaian pesta, raja menegurnya. Apa arti pakaian pesta itu? Pakaian pesta bukan pertama-tama tentang pakaian luar. Pakaian pesta adalah simbol hati yang siap berubah. Kita tidak cukup hanya hadir di hadapan Tuhan secara lahiriah. Kita tidak cukup hanya memakai identitas sebagai orang Katolik, hadir dalam misa atau mengikuti kegiatan gereja. Tuhan melihat lebih dalam. Apakah hati kita sungguh berubah? Apakah iman kita menghasilkan kasih? Apakah doa kita melahirkan kepedulian? Apakah ibadah kita membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan penuh belas kasih? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja memperingati Santo Bernardus Abbas dan pujangga gereja. Santo Bernardus dikenal sebagai seorang rahib yang memiliki cinta mendalam kepada Kristus. Ia tidak hanya mengajarkan tentang Tuhan melalui kata-kata, tetapi melalui kehidupan doa, kesederhanaan, dan pelayanan.
Santo Bernardus mengenal Tuhan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi terutama soal cinta. Ia mengajarkan bahwa hati manusia harus terus diarahkan kepada Allah, karena hanya dalam Allah manusia menemukan kepenuhan hidup. Santo Bernardus menunjukkan bahwa seseorang yang menerima undangan Tuhan harus datang dengan hati yang diperbaharui. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya sungguh menjawab undangan Tuhan dalam hidup saya? Tuhan setiap hari mengundang kita melalui sabdanya, melalui doa, melalui keluarga, melalui orang-orang yang membutuhkan kasih kita, melalui kesempatan untuk berbuat baik. Namun, apakah kita masih memiliki waktu dan hati untuk mendengarkan? Mari kita mempersiapkan pakaian pesta dalam kehidupan rohani kita. Pakaian pesta itu adalah hati yang mau mengampuni. Pakaian pesta itu adalah kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Pakaian pesta itu adalah kasih kepada orang kecil dan menderita. Pakaian pesta itu adalah kesetiaan dalam menjalankan panggilan hidup. Jangan sampai kita dekat dengan hal-hal rohani, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita hadir di rumah Tuhan, tetapi tidak membiarkan Tuhan mengubah kehidupan kita. Karena Tuhan tidak hanya menginginkan kehadiran kita, Tuhan menginginkan hati kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap hari Tuhan mengadakan pesta nikah dan mengundang kita untuk datang kepadanya. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan memanggil kita, tetapi apakah kita mau menjawab panggilannya. Mari belajar dari Santo Bernardus yang menemukan sukacita terbesar dalam kedekatan dengan Kristus. Semoga hati kita selalu siap menerima undangan Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehidupan yang berubah dan penuh kasih. Sebab orang yang sungguh-sungguh datang kepada pesta Tuhan bukan hanya hadir di hadapannya, tetapi membiarkan dirinya diubah oleh kasih-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu mengundang kami untuk tinggal dalam kasih-Mu. Ampunilah kami ketika kami terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga melupakan suara-Mu. Ubahlah hati kami agar layak menerima undangan-Mu setiap hari. Melalui teladan Santo Bernardus, ajarlah kami mencintai Engkau dengan hati yang tulus, hidup dalam kesederhanaan dan menjadi saksi kasih-Mu bagi dunia. Santo Bernardus, doakanlah kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.